Selamat pagi, saya menyapa ibu bapak saudara-saudara sekalian dari sudut kota Batam, kota Obeng. Mari kita awali acara renungan serambi religius kali ini dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat berjumpa dalam acara renungan kita kali ini, di mana kita akan melihat sifat gereja Katolik yang keempat adalah apostolik. Sekedar bahwa sifat-sifat gereja Katolik: satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Satu, kudus, Katolik sudah kita lihat bersama dalam acara renungan pada 3 season sebelumnya. Pada season yang keempat ini, saya akan mengantar ibu bapak saudari-saudara sekalian untuk masuk ke dalam pemahaman tentang gereja Katolik bersifat apostolik. Apostolik itu berasal dari bahasa Latin apostole, artinya murid. Dan dalam bahasa Inggris the disciple artinya murid. Maka sifat gereja Katolik yang keempat dan yang terakhir merupakan apostolik, mau meyakinkan dan meneguhkan iman kita bahwa gereja Katolik berpegang teguh pada ajaran Kristus dan ajaran para rasul. Dari namanya saja sudah kentara pemahamannya. Gereja Katolik dalam perkembangannya dibantu dan digerakkan oleh Roh Kudus. Setelah Yesus bangkit dan kembali ke surga, Ia menyuruh Petrus untuk melanjutkan tugas perutusan dan pewartaan kabar gembira. Sebagaimana kita ketahui, saudari-saudaraku yang terkasih, Santo Petrus adalah paus yang pertama yang dipilih oleh Tuhan Yesus dengan bahasa mandatoris yang berbunyi, "Di atas batu wadas ini akan kudirikan jemaatku." Lalu kelanjutannya sampai saat ini di bawah kepemimpinan dunia, gereja Katolik dipegang oleh seorang paus. Setelah Yesus bangkit dan kembali, sekali lagi Ia menyuruh Petrus dan memberikan suatu instruksi bahwa mendirikan gereja, dan silakan Petrus membentuk susunan kepengurusan gereja yang dipegang oleh rasul-rasul lainnya. Karena gereja Katolik bersifat apostolik, maka gereja setelah sepeninggalan Petrus dan rasul-rasul yang lain segera mencari pengganti mereka. Maka sampai saat ini persoal pergantiannya selalu saja menghebohkan dunia. Semuanya itu adalah dalam kerangka instruksi awal dari Tuhan Yesus. Dan para pengganti ini bertugas untuk melanjutkan tugas-tugas perutusan seperti yang telah dilakukan oleh Petrus dan rasul-rasul yang lain. Ajaran yang diajarkan juga secara turun-temurun tetap berusaha untuk dijaga, di mana para penerus Kristus ini akan melanjutkan ajaran Kristus dan menyampaikannya kepada umat. Paus, uskup, imam, diakon, dan biarawan-biarawati lainnya
juga bisa membantu meneruskan ajaran yang telah direncanakan atau diprogramkan oleh para hierarkis sebelumnya. Mereka juga memiliki hak untuk membuat atau mengadakan suatu program demi membantu pertumbuhan iman umat dalam misi pewartaan kabar keselamatan ini. Dan apabila mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan program mereka, maka penerus selanjutnya lah yang akan meneruskan program yang telah dibuat oleh pendahulunya. Maka indah sekali kalau melihat sistem struktural dalam gereja Katolik, mulai dari paus, uskup, imam, diakon, tertata dengan rapi tugas-tugas perutusan yang diemban. Dan semuanya ini dalam ikatan kesatuan kita bersama Yesus Kristus dalam diri wakilnya yang utama yang disebut dengan paus, yang merupakan pimpinan tertinggi tingkat dunia dan bertakhta di kota Vatikan, Roma. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian bagaimanapun juga kita sebagai umat beriman pasti sangat mendengarkan petua-petua, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para rasul dan penggantinya ini. Kita mengenal doa sadat yang merupakan tradisi jemaat perdana untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Jadi sekali lagi, mungkin untuk membantu Anda mengetahui lebih dalam mengenai sifat apostolik gereja Katolik, maka pertama-tama Anda sebaiknya membaca dan memahami beberapa hal penting dalam hierarki gereja Katolik, seperti struktur dan tugas yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota hierarki. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan demikian di dalam gereja Katolik sering sekali muncul pertanyaan, kita mau menghancurkan gereja Katolik, tetapi kita berangkat dari mana? Pernah ada suatu zaman yang membuat semua dunia menganga. Mereka mengatakan bahwa kekuatan gereja Katolik itu ada dalam diri patung-patung, dan mereka menyoroti dan menjustifikasi, memvonis. Mereka mengatakan bahwa orang Katolik menyembah patung. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada penyembahan patung. Itu hanyalah sebagai sarana simbol penghormatan. Sembah kita hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Lalu mereka merusakkan patung dari gereja ke gereja. Juga Katolik tidak akan pernah mundur. Lalu kemudian ada lagi isu yang mengatakan, oh tidak, kekuatan gereja Katolik itu ada pada hierarki sebagai pengganti para rasul. Maka para imam mulai diadakan. Ada itu pernah pembunuhan. Suster, mohon maaf, pernah juga ada tindakan asusila terhadap para suster. Tetapi sekali lagi gereja Katolik tetap berdiri kokoh. Lalu muncul lagi, waduh, bagaimana gereja mereka begitu megah, kita bakar saja. Kebakaran gereja di mana-mana. Semakin Anda membakar, semakin kami membangun lebih megah dan mewah lagi. Dan orang Katolik sabar, luar biasa. Mengapa? Apa resepnya? Saudari-saudaraku yang terkasih, resep yang paling mujarab adalah kesatuan kita dengan Kristus adalah suatu meterai, bagaikan suatu karakter indisolubilitas yang tidak terceraikan oleh siapapun.
Dan Yesus Kristus telah memilih rasul sebagai penggantinya, dan saat ini nampak dalam struktur kepemimpinan gereja yang kita hormati, yang kita dengarkan, dan kita memberikan apresiasi ketaatan. Maka puji Tuhan, sekali Katolik, selamanya tetap Katolik. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.